Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pencinta otomotif. Kali ini saya akan menyampaikan rangkaian kelistrikan AC mobil injeksi atas permintaan subscriber. Beberapa orang yang meminta menampilkan atau menyampaikan wiring diagram atau rangkaian kelistrikan untuk sistem AC pada mobil injeksi. Kalau sebelumnya saya menjelaskan pada mobil karburator yang konvensional dan wiringnya cukup sederhana. Nah, perbedaannya kalau dibandingkan dengan yang sistem konvensional, itu ada beberapa komponen penambahan pada rangkaian kelistrikan sistem AC pada mobil injeksi. Kalau pada mobil karburator yang konvensional rangkaian biasa itu relaynya itu hanya ada satu buah. Nah, kalau di sistem injeksi atau sistem AC yang menggunakan amplifier biasanya rata-rata menggunakan 3 buah relay. Jadi kalau misalkan di mobil injeksi itu ada khusus magnetic relay-nya atau MGC relay. Biasanya kalau di Toyota tulisannya pada fuse box itu MGC relay. Kemudian ada penambahan relay blower, biasanya disingkat BLR relay. Kemudian ada juga penambahan relay untuk motor pen ya, atau motor extra pen ya, jadi relaynya terpisah. Jadi ada 2 penambahan relay. Kemudian pada sistem kontrolnya, kalau yang sistem AC konvensional biasanya menggunakan termostat. Kalau di sini ada 3 ya, ada 3 penambahan. Yang pertama, termostat itu diganti dengan termistor. Nah, termistor ini adalah resistor dari jenis NTC, yaitu negatif temperatur koefisien. Maksudnya adalah resistor ini akan berubah nilai berbanding terbalik dengan temperatur yang ada. Jadi contohnya misalkan kalau temperaturnya dingin, maka resistensi dari termistor ini akan besar. Tapi kalau temperatur panas, nilai resistensinya itu akan mengecil. Nah, ini namanya termistor sebagai pengganti termostat. Kemudian ada penambahan pressure switch ya. Ini ada pressure switch. Kemudian untuk mengatur levelnya, ini adalah temperatur level. Nah, biasanya kalau di termostat itu termistor sama temperatur level itu menyatu gitu. Kalau ini terpisah. Nah, itu penambahan komponen-komponennya, dan sistem kontrol dari komponen-komponen tersebut itu dikontrol oleh engine ECU. Jadi sudah terintegrasi pada ECU atau Electronic Control Unit. Nah, kalau misalkan yang karburator yang menggunakan amplifier AC itu kan belum ada ECU-nya, itu penggantinya itu adalah menggunakan amplifier AC. Nah, untuk yang jenis amplifier AC ini akan saya jelaskan selanjutnya pada konten selanjutnya, yaitu rangkaian kelistrikan AC yang menggunakan sistem amplifier AC. Nah, bagaimana prinsip kerjanya? Jadi kalau kita lihat sistem kontrol di sistem AC itu adalah dengan cara mengatur mengaktifkan magnetic clutch atau kopling magnet dengan extra pen ya, motor extra pen. Nah, ini diatur. Kalau yang konvensional itu hanya diatur oleh termostat saja. Nah, kalau ini nanti yang mengatur adalah ada pressure switch, ada termistor, dan ada temperatur level. Nah, bagaimana cara kerjanya gitu. Jadi kalau kita lihat di saklar utamanya ini sama saja gitu ya, tidak ada yang berbeda. Jadi ada low, ada middle, ada high ya, jadi ada 3. Kemudian apa yang membuat bisa middle atau low atau bisa high itu karena adanya 2 resistor yang menahan tegangan ya yang masuk, sehingga putaran dari motor blower itu akan lebih rendah gitu. Nah, prinsip kerjanya adalah ketika supir atau penumpang menyetel di temperatur level, misalkan settingannya apakah
apakah settingan dingin, sedang atau hangat, itu tergantung ya nanti settingan temperatur level ini akan masuk ke ECU ya, engine ECU. Jadi diolah datanya oleh ECU. Kemudian termistor, jadi fungsinya juga sama, memberikan informasi ke engine ECU berapa temperatur yang ada pada evaporator. Jadi bisa jadi kalau misalkan tidak dipasang saking dinginnya, maka akan terjadi freezing atau pembekuan pada evaporator. Oleh karena itu nanti termistor akan memberikan informasi berapa temperatur yang ada pada evaporator tersebut, dan datanya akan dikirimkan nanti ke engine ECU. Kemudian pressure switch juga sama, ini mendeteksi berapa tekanan yang mengalir pada aliran setelah dryer biasanya. Apakah tekanannya rendah? Kalau sangat rendah, kalau tipe LPS itu dia akan memutuskan arus. Atau kalau misalkan yang tipe ganda, kalau terlalu rendah atau terlalu tinggi dia akan memutuskan arus. Jadi 3 komponen inilah yang mengontrol nanti sistem AC ini bekerja. Jadi yang dikontrol adalah magnetic clutch sama extra fan. Itu ya. Jadi nanti hasil olahan data dari engine ECU ini, nanti outputnya, tadi inputnya ada 3 komponen, outputnya nanti di aki atau terminal pen 1 itu nanti masuk ke relay, pen. Dia yang mengontrol karena positifnya ini langsung dari IG1 back. Kemudian apabila dikasih tegangan atau dikasih arus nanti ke pen relay, maka akibatnya terminal 30 dan 87 akan berhubungan sehingga ada arus positif ya dari terminal 30 masuk ke motor pen, sehingga motor pen akan bekerja. Itu yang jalur pen. Yang kemudian dari terminal BLR ya, blower, jadi terminal 11 ini nanti arus negatifnya, karena keluar dari ECU biasanya kontrolnya itu udah kontrol negatif, jadi arus negatif diteruskan ke relay blower. Dan arus positifnya udah standby, akibatnya nanti di sini akan terjadi kemagnetan dan menarik kontak poin menghubungkan terminal 85 dan terminal 30 dan terminal 87. Akibatnya nanti motor blower ini akan berputar atau bekerja. Nah, itu untuk blower. Kemudian untuk magnetic clutch ya, untuk kopling magnet ini dari terminal 25 MGC. Yang arus negatif akan masuk ke MGC relay, dan arus positifnya sudah standby, terjadi kemagnetan dan menghubungkan kontak poin menghubungkan terminal 30 dan 87. Akibatnya arus dari B positif atau terminal 30 akan masuk ke magnetic clutch. Akibatnya magnetic clutch ini akan bekerja dan kopling akan mulai bekerja dan sistem AC akan bekerja. Nah, kalau misalkan tadi tekanan terlalu rendah atau tekanan terlalu tinggi, maka dia akan memutuskan arus sehingga magnetic clutch dan motor pen ini tidak bekerja. Begitu juga kalau misalkan di evaporator terlalu dingin, terjadi freezing, maka nanti termistor akan menginformasikan ke ECU dan ECU akan memutuskan arus yang akan masuk ke magnetic clutch dan pen relay. Begitu juga temperatur level. Kalau temperatur level ini kan disetting oleh penumpang atau supir ya, seberapa besar, dan nanti dia yang akan mengontrol ECU, dan ECU akan memerintahkan menghidupkan atau mematikan kopling magnet maupun motor pen. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apa perbedaan rangkaian kelistrikan untuk sistem AC mobil injeksi dengan sistem AC konvensional yang biasa digunakan pada mobil-mobil karburator. Jadi tadi saya simpulkan perbedaannya. Jadi ada penambahan pressure switch, ada penambahan termistor dan temperatur level. Kemudian yang mengontrol kopling magnet dan extra pen itu nanti adalah ECU ya, Electronic Control Unit, berdasarkan masukan dari ketiga komponen tadi.
Demikian sekali lagi yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi kalau ada hal-hal yang belum dipahami atau mau ditanyakan, silahkan di kolom pertanyaan bisa menyampaikan pertanyaannya. Terima kasih. Bila itu hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.